Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Indonesia yang beranggotakan Apoteker Dr. Vitarani Dwi Anandaningrum, MSI, Yoga Febriana, SFAM, dan juga Sarah Kulsum Thayyibah Suroso, SFAM, akan menjelaskan mengenai video pembelajaran terkait konseling. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa itu konseling. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016, konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan, sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Apoteker menggunakan 3 prime questions. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode Health Belief Model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. Sedangkan menurut jurnal luar negeri, menurut Ali S. Shimels T. and Bilal AI tahun 2019, konseling merupakan salah satu komponen yang penting, mengingat hasil dari konseling yang benar memberikan dampak pada perawatan pasien yang telah mendapatkan obat. Apoteker sebagai penghubung terakhir antara obat-obatan dengan pasien yang menerimanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang tepat mengenai aturan pakai obat tersebut, sehingga dapat meningkatkan patient safety atau keamanan pasien dalam menggunakan obat tersebut. Tujuan konseling menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 yang pertama secara umum yaitu mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Yang ketiga, meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien atau patient safety, dan yang keempat, meningkatkan cost effectiveness. Sedangkan kriteria pasien atau keluarga pasien yang perlu diberikan konseling menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016, yang pertama yaitu pasien khusus, yaitu pasien pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan atau ginjal, ibu hamil dan menyusui. Kemudian golongan kedua yaitu pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis seperti tuberkulosis, diabetes mellitus, AIDS, dan juga epilepsi. Yang ketiga, yaitu golongan pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, yaitu contohnya penggunaan kortikosteroid dengan tapering down atau off. Kemudian yang keempat, yaitu pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapeutik sempit, seperti digoxin, phenytoin, dan juga theophylline. Kemudian golongan yang kelima, yaitu pasien yang mendapatkan polifarmasi atau mendapatkan obat dengan jumlah lebih dari 5. Kemudian golongan keenam, yaitu pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Berikut tahapan konseling menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Yang pertama, apoteker melakukan pembukaan. Apoteker melakukan komunikasi dengan pasien atau keluarga pasien. Yang kedua, menilai pemahaman pasien menggunakan 3 prime questions, yaitu yang pertama, menanyakan kepada pasien atau keluarga pasien, apakah yang disampaikan dokter mengenai obat yang Anda terima? Yang kedua, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda? Yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut? Kemudian, setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, proses yang ketiga yaitu menggali informasi. Apoteker menggali informasi lebih lanjut dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Yang keempat, memberikan penjelasan. Apoteker memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat yang diterima. Yang kelima, verifikasi. Apoteker melakukan verifikasi akhir untuk memastikan bahwa pasien itu paham. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat mengenai konseling. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan contoh konseling yang ada di rumah sakit, yaitu konseling penggunaan enema dengan menggunakan metode 3 prime question.
Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa profesi apoteker Universitas Islam Indonesia. Kali ini akan menjelaskan terkait KIE penggunaan enema dengan saya sendiri, Sarah Kulsum Thayyibah Suroso, yang akan berperan sebagai apoteker, dan teman saya Yoga Febriana yang akan berperan sebagai pasien. Adapun skenarionya adalah seorang ibu hamil mengalami konstipasi atau kesulitan buang air besar selama 1 minggu. Karena sudah mulai merasa tidak nyaman, akhirnya ibu yang sedang hamil tersebut memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Setelah melakukan pemeriksaan dengan dokter, ibu hamil tersebut ditemani oleh suaminya menuju bagian farmasi untuk menebus resep. Apoteker yang bertugas kemudian melakukan screening resep dan dilanjutkan dengan penyiapan obat. Tahapan KIE pertama yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan verifikasi data diri pasien. Panggilan obat atas nama Ibu Danik. Panggilan obat atas nama Ibu Danik. Oh iya Mbak, saya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya apoteker Sarah yang bertugas hari ini. Saya cek terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah benar resep atas nama Ibu Danik? Umurnya 33 tahun dan alamatnya di Jalan Kaliurang KM 15. Oh iya Mbak, betul. Sebelumnya mau menanyakan ya Bu ya, apakah ini resep baru atau ulangan? Resep baru Mbak. Baik Bu Danik, berarti baru pertama kali ya menggunakan obat ini? Iya Mbak. Ya, mohon maaf Bu, mau bertanya sebelumnya apakah Ibu Danik punya riwayat alergi obat? Nggak ada. Ya, Ibu Danik sepertinya sedang hamil ya Bu ya? Iya Mbak, saya hamil bulan ke-8. Baik, kehamilan sudah cukup besar Bu ya, jadi semisal Ibu merasa sulit dalam penggunaannya, dapat meminta tolong kepada keluarga untuk pengaplikasiannya. Oh iya Mbak, nanti saya minta tolong suami saya. Ibu Danik sendiri rutin tidak mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran? Saya nggak suka sayur Mbak, makan buah juga jarang. Baik Bu Danik. Untuk tahapan kedua, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengajukan 3 prime question. Baik Bu Danik, apakah saya boleh meminta waktu Ibu Danik sekitar 10-15 menit untuk menanyakan dan menjelaskan beberapa informasi terkait obat yang akan Ibu terima? Tujuan dari pemberian informasi ini adalah agar Ibu lebih paham terkait dengan penggunaan obat tersebut sehingga tujuan terapi tercapai. Iya Mbak, boleh. Ya, Ibu Danik sendiri lebih nyaman di sini atau mungkin membutuhkan tempat khusus untuk penyampaian informasi ini? Di sini aja Mbak, nggak apa-apa. Baik. Kira-kira apakah sebelumnya sudah dijelaskan oleh dokter terkait obat yang Ibu terima? Obat ini untuk BAB. Baik, sudah dijelaskan juga mungkin terkait cara penggunaan obat ini? Melalui anus gitu Mbak. Ya, yang terakhir Bu ya, apakah sudah dijelaskan oleh dokter terkait harapan setelah penggunaan obat ini? Nanti katanya BAB saya langsung lancar. Tahapan yang ketiga yaitu penyelesaian masalah dengan penjelasan KIE enema. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait informasi obat ini Bu ya. Yang pertama, nama obat yang akan Ibu terima yaitu Microlax Gel dengan kandungan N-alauryl sulfoasetat, N-asitrat, sorbic acid, sorbitol, dan PEG 400. Tujuan dari penggunaannya adalah untuk membantu melancarkan BAB yang memberikan efek dengan cepat. Untuk pemberiannya cukup 1 kali sehari saja. Oh iya Mbak. Untuk cara penggunaannya, pertama-tama cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun untuk orang yang akan mengaplikasikannya. Kemudian Ibu dapat mengatur posisi agar membaringkan badan menyamping, baik ke kanan atau ke kiri. Salah satu kaki yang terletak di atas diharapkan untuk ditekuk sedikit ke arah perut untuk memudahkan memasukkan enema ke bagian anus. Kemudian, dibuka tutup enema, dikeluarkan sedikit isi enema dengan memencetkan enema perlahan.
kemudian balurkan isi enema tersebut ke seluruh bagian aplikator. Selanjutnya, angkat pantat bagian atas, kemudian masukkan enema ke anus sampai seluruh bagian aplikator tidak terlihat, dan tekan enema sampai seluruh isi enema habis. Selanjutnya, tarik perlahan aplikator keluar dari anus dengan posisi enema masih ditekan. Kemudian, luruskan kaki dan tunggu 5-10 menit agar obat benar-benar masuk ke dalam. Yang terakhir, cuci tangan menggunakan sabun, dan buang wadah enema yang telah digunakan. Untuk potensi efek samping dari bahan aktif yang terdapat di dalam enema, yaitu rasa ingin buang air besar secara berlebih, sehingga diharapkan Ibu Danik tidak keluar rumah terlebih dahulu. Selain itu juga memungkinkan banyak cairan yang keluar sehingga sebelum penggunaannya, diharapkan dapat mengkonsumsi air putih terlebih dahulu. Tapi Ibu Danik tidak perlu khawatir, sebab efek obat ini bersifat lokal sehingga potensi efek samping juga minimal. Iya Mbak. Untuk penyimpanan bentuk sediaan enema, tidak perlu disimpan di dalam kulkas Bu ya, cukup di suhu ruang saja, yang penting tempatnya kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung. Sebisa mungkin juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dan sisa enema ini tidak dapat disimpan sehingga sebaiknya langsung dibuang. Oh iya Mbak. Untuk menunjang pengobatan yang Ibu terima, dapat disertai dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat ya Bu, seperti sayur dan buah-buahan. Sebab selain kebiasaan Ibu dalam kurang mengkonsumsi serat, keluhan sulit BAB juga dapat dipicu karena peningkatan hormon progesteron yang diproduksi selama kehamilan. Oh gitu ya Mbak. Selanjutnya yaitu dengan menambah asupan cairan seperti meminum banyak air putih, Iya Mbak. mengatur kebiasaan defekasi pada waktu yang dianggap tepat dan cukup, serta sebisa mungkin menghindari mengejan. Terus apa lagi Mbak? Dan yang terakhir, menghindari makanan atau obat-obatan yang menyebabkan sulit BAB, salah satunya mungkin seperti CTM yang merupakan obat antihistamin dan biasanya terkandung dalam obat flu. Oh iya Mbak. Tahap keempat yaitu proses verifikasi dengan memastikan pasien paham. Sampai sini, apakah penjelasan yang saya berikan dapat difahami oleh Ibu Danik dengan baik? Atau apakah ada yang hendak ditanyakan kembali, Bu? Sudah cukup Mbak, insya Allah. Baik ya, Bu. Jika sudah tidak ada lagi informasi yang Ibu Danik butuhkan, apakah saya boleh meminta Ibu Danik untuk mengulangi kembali informasi yang sudah saya jelaskan untuk memastikan informasi yang saya berikan sudah difahami oleh Ibu Danik dengan baik? Oh iya Mbak, boleh. Jadi yang pertama tadi cuci tangan untuk yang mau menggunakan. Terus saya badannya miring, kakinya yang atas diangkat, diangkat kayak ke bagian perut gitu. Terus nanti enemanya itu dibuka dulu. Terus dipencet sedikit, dilumurin ke bagian aplikatornya. Terus pantat saya diangkat sedikit, nanti enemanya dimasukin dengan dipencet sampai semuanya habis. Kalau udah habis baru dikeluarin. Nah pas ngeluarinnya itu nanti sambil ditekan, terus kaki saya dilurusin 10-15 menit. Habis itu nanti suami saya cuci tangan, terus kalau udah enemanya langsung dibuang gitu Mbak. Ya betul, informasi yang Ibu sampaikan sudah lengkap, sehingga saya anggap Ibu Danik sudah paham ya Bu ya terkait penggunaan obatnya. Iya Mbak. Tahapan kelima yaitu melakukan rencana monitoring dan evaluasi. Untuk selanjutnya, apakah saya boleh meminta nomor Ibu untuk mungkin sekitar 1 hari ke depan akan saya lihat perkembangan pengobatan yang diterima. Selain itu juga akan saya sertakan nomor telepon saya, semisal Ibu menemukan kesulitan atau permasalahan, langsung dapat menghubungi saya. Oh boleh Mbak, boleh. Ya baik, silakan Ibu Danik, ini obatnya. Iya Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak. Cukup sekian penjelasan terkait KIE penggunaan enema. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.